Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 16 Paman, apakah makhluk ini memakan orang? Gigi gadis muda itu terkatup rapat sambil mengangguk, selama kau membiarkanku pergi, aku tidak akan melakukan tindakan apapun terhadapmu. Setelah mendengar itu, Feng Jiu memberi isyarat kepada pemuda itu untuk membawa emas batangan itu. Pemuda itu berjalan mendekat, melirik gadis muda itu, dan menyerahkan emas batangan di tangannya kepada Feng Jiu. Feng Jiu menerimanya dan segera memasukkannya ke dalam jubahnya sebelum menyingkirkan belati itu dan melemparkannya ke arah pemuda itu. Pemuda itu melangkah mundur sedikit untuk menangkap belati itu dan pada saat yang sama, gadis muda itu berbalik dan mengangkat kakinya untuk menendang Feng Jiu. Dasar bajingan kecil terkutuk. Beraninya kau menyentuhku. Feng Jiu tidak lengah. Setelah menerima emas batangan, dia langsung mundur dengan cepat dan tendangan gadis muda itu sia-sia. Gadis muda itu ingin sekali menerjang maju, tetapi pada saat itu, suara berat pria paruh baya itu terdengar menggelegar, Yingrou, kembalilah. Paman kedua. Gadis muda itu menghentakkan kakinya, tidak ingin masalah ini berakhir begitu saja. Namun, ketika dia melihat tatapan peringatan dari paman kedua, dan isyarat dari kakak laki-lakinya dengan matanya, dia menggigit bibirnya dan menyelinap kembali ke kelompok itu. Di sisi lain, Feng Jiu merasa 6 batangan emas di dadanya agak berat dan takut akan menghancurkan ramuan ajaib yang disimpan di lokasi yang sama. Dia mengeluarkan emas itu dan menunjukkannya kepada Ling Mo Han sambil berkata, Paman. Lihat berapa banyak uang yang aku punya. Bagaimana kalau kau biarkan aku mentraktirmu anggur nanti? Ling Mo Han meliriknya sekilas dan segera melangkah pergi sementara Feng Jiu segera mengikutinya sambil berteriak, Hei Paman. Jalannya lebih pelan sedikit ya. Melihat kedua orang itu meninggalkan satu di belakang yang lain, mata pemuda itu tiba-tiba memancarkan kilatan pembunuh dan dia bertanya, Paman kedua, mengapa kita tidak membunuh bocah nakal itu? Pria berjubah kosong itu bukan pria biasa. Bahkan aku tidak dapat memastikan sepenuhnya tingkat kultivasi pria itu dan anak kecil itu juga sangat aneh. Dia jelas tidak berlatih kultivasi apapun tetapi masih memiliki keterampilan seperti itu, dia jelas bukan hanya seorang pengemis biasa. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kita punya hal-hal yang lebih penting untuk diurus dalam perjalanan ini. Jadi, jangan memancing masalah yang tidak perlu dan masalah ini berakhir di sini. Jangan bahas lagi. Ya. Meskipun sangat kesal, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Lagi pula, dibandingkan dengan misi yang sedang dihadapi dalam perjalanan ini, masalah dengan anak itu benar-benar tidak penting. Ketika dia mengingat tujuan misi yang sedang dihadapi, gadis muda itu akhirnya menelan kembali rasa kesal dan amarahnya lalu bertanya dengan penuh harap. Paman kedua, apakah binatang mistis benar-benar lahir di hutan 9 jebakan? Saya yakin keluarga masing-masing akan mendengar berita itu dan datang ke hutan 9 jebakan ini atau mungkin mereka sudah ada di sekitar sini. Jadi, kita harus bergerak cepat agar tidak kehilangan kesempatan. Pria paruh baya itu mengangguk saat tatapannya beralih ke dalam hutan 9 jebakan, matanya penuh tekad. Mendengar perkataan paman kedua, pemuda itu berpikir sejenak dan bertanya, mungkinkah kedua orang itu juga ada di sini untuk mencari binatang mistis? Aku melihat mereka pergi ke arah yang lebih dalam dan kurasa mereka menargetkan tujuan yang sama dengan kita. Mata lelaki setengah baya itu tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian yang keji saat dia berkata dengan suaranya yang dalam, jika memang benar kita mengincar hal yang sama, maka kita akan mencari kesempatan untuk membunuh mereka di sepanjang jalan. Dan dia memimpin tim maju, masuk lebih dalam ke hutan saat dia berbicara. Di depan, Ling Mo Han yang belum melangkah lebih jauh tiba-tiba menghentikan langkahnya, tatapan matanya yang dalam berubah tajam dan dingin saat dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Feng Jiu melihatnya berhenti dan mengambil kesempatan itu untuk melepaskan mantel luarnya, dengan cepat memilihnya menjadi sebuah ikatan sederhana sebelum mengeluarkan herba yang telah dipetiknya selama ini dari dalam jubahnya untuk dimasukkan ke dalamnya. Kemudian, dia mengambil emas batangan dan memasukkannya ke dalam, sebelum akhirnya mengikat kantong ikatan itu erat-erat di sekujur tubuhnya. Meskipun pakaian yang dikenakannya adalah pakaian pengemis yang sudah lusuh, dia telah mengenakan beberapa lapis pakaian itu. Karenanya, melepaskan 1 atau 2 lembar pakaiannya tidak menjadi masalah baginya. Namun, saat dia selesai mengikat bungkusan itu dan mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba terkejut. Dari antara pepohonan di sekitar mereka, dia melihat beberapa bentuk binatang bertaring tajam yang tidak dapat dikenali, tubuh mereka sebesar lembu, melangkah keluar dengan waspada, dan dia mengedipkan matanya saat bertanya, Paman, apakah makhluk-makhluk ini memakan orang?